Pesan terbuka buat Bapak Presiden Prabowo dari saya seorang driver ojol. Itulah pesan dari saya. Semoga pesan ini sampai ke Presiden Prabowo. Terima kasih. Halo saudara, yang bilang pertama naik enggak ngaruh. Sini, ngopi dulu. Kita duduk bareng. Nanti saya ceritain caranya bikin rengginang. Izin ya ketua, coba pakai pikiran yang jernih. Kalau pertama naik katanya nggak ngaruh. Terus ini apa? Lihat tuh di lapangan, harga oli naik, harga ban naik, biaya servis ikut naik, spare part pelan-pelan merangkak naik. Yang paling terasa ya kami, para driver ojol. Karena motor itu alat kerja kami. Sedikit demi sedikit biaya operasional membengkak. Coba lihat, semenjak pertama naik, antrian Pertalite makin panjang. Orang-orang yang biasa isi Pertamax banyak pindah ke Pertalite demi menghemat pengeluaran. Jadi kalau ada yang bilang kenaikan BBM nggak berdampak, coba lihat pakai mata, dengar pakai telinga, dan rasakan kondisi di lapangan. Karena yang namanya BBM itu ibarat urat nadi perekonomian. Sekali ada kenaikan, efeknya bisa menjalar kemana-mana, dari biaya transportasi, harga barang, sampai kebutuhan sehari-hari. Paham nggak lu? Kalau yang gajinya puluhan juta, fasilitas lengkap, atau pejabat yang mobilnya tinggal isi pakai kartu dinas, mungkin nggak terlalu terasa. Tapi buat kami rakyat kecil yang setiap hari narik order demi menyambung hidup, selisih beberapa ribu rupiah saja sudah sangat berarti. Makanya jangan gampang bilang, Pertamax naik nggak ngaruh. Bagi sebagian orang mungkin nggak ngaruh, tapi bagi kami yang hidup dari jalanan, yang setiap hari muter dari pagi sampai malam, dampaknya nyata dan terasa. Salam satu aspal, semangat narik, semoga orderan lancar dan dompet tetap tebal, saudara. Antrean orang yang beli Pertalite bakal makin panjang, khususnya pengendara sepeda motor. Penyebabnya harga Pertamax yang lebih tinggi 62% dibandingkan Pertalite. Perpindahan ini bikin orang-orang yang punya kendaraan bagus rela mengorbankan mesinnya supaya dapat bahan bakar yang lebih murah. Dampaknya APBN bisa makin jebol karena harus menanggung subsidi dari bahan bakar tersebut. Nah, saat ini pemerintah sudah membatasi pembelian Pertalite maksimal satu kendaraan roda 4 hanya boleh membeli 50 liter dan wajib scan QR My Pertamina. Jadi menurut kalian gimana nih, harga Pertamax masih worth it atau enggak? Jawab ya di kolom komen. Katanya yang naik itu cuman BBM non subsidi, sementara Pertalite tetap aman. Masyarakat kecil tidak perlu panik. Tapi kenapa belakangan ini banyak SPBU yang justru tidak melayani Pertalite, terutama saat malam hari? Barusan aku dari Sekarpace sampai Papan cuma ada 2 SPBU yang melayani Pertalite. Akibatnya terjadi antrean panjang. Banyak masyarakat kecil yang akhirnya terpaksa membeli Pertamax karena tidak ada waktu untuk ikut antre panjang. Saya sendiri sebagai driver ojol sangat merasakan dampaknya. Waktu yang seharusnya bisa aku pakai mencari atau antar order justru habis untuk antre Pertalite. Kalau kondisinya begini, wajar dong masyarakat jadi panik. Yang bikin penasaran, masa iya banyak SPBU kehabisan Pertalite hampir bersamaan setiap malam? Apakah memang stoknya terbatas, ada pengaturan distribusi, atau sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kalau di kota kalian gimana? Pertalite masih mudah didapat atau mulai sering antri panjang seperti tempatku? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Salam satu aspal. Pak Wowo, derita apa lagi yang kami harus rasakan di negara Indonesia ini, Pak Wowo? Hah? Derita apa lagi, Pak Wowo? Bayangkan, Pak Wowo, aku baru pulang dari pom bensin, Pak Wowo. Harga BBM kau naikkan, Pertamax, Pertalite semua kau naikkan. 4.000 dari harga 12.000 sekarang jadi 16.500, Pak Wowo. Pak Wowo, dengarkan omonganku ini ya. Masalah MBG belum selesai. Kau tambah lagi derita kami dengan kenaikan BBM, Pak Wowo. Bayangkan di sana supir mobil dump truck yang mengais rezeki untuk anak istrinya.
Tengok di pom bensin sana. Antri udah 3 hari 3 malam, Pak Wowo. Bayangkan, sedangkan gaji dia satu tripnya itu berapa, Pak Wowo? Cuman 250.000. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Sebenarnya nih, makananmu apa sih, Pak Wowo? Hah? Kenapa otakmu begitu sempit untuk memikirkan rakyatmu ini, Pak Wowo? Sedangkan aku yang tiap hari makan daun singkong, Pak Wowo. Bisa mikir cerdas. Hah? Bisa mikir cerdas. Kalau seperti ini, Pak Wowo. Kalau seperti ini, Pak Wowo. Rakyatmu ini semakin menjerit, semakin mengeluh. Semua bahan pangan kau naikkan. Karena apa? Karena program MBG-mu yang sampah ini. Nasi setiap hari begitu dibuang. Sedangkan kami cari kerja itu untuk makan, untuk bisa beli beras. Sedangkan program MBG dari sekolah ditarik berapa puluhan timbunan nasi busuk, Pak Wowo. Kalian enak pakai mobil pribadi dari jerih payah kami, bayar pajak kalian naikkan. Mikir, Pak Wowo, mikir. Emosi. Ya Allah, ya Rabbi, di negara Konoha ini, ampun. Kita lihat ya, 2-3 bulan ke depan, apakah Pertalite itu sedikit demi sedikit akan menghilang dari SPBU itu, dan apakah biosolar itu juga sedikit demi sedikit akan menghilang dari SPBU itu. Ciri-cirinya biasanya ya, dalam satu kabupaten itu kalau dulu semuanya bisa jualan biosolar, kalau dulu semuanya bisa jualan Pertalite, lama-lama nanti lah gini. Oh, yang ini tidak ada biosolar, yang ini ada biosolar. SPBU B ada Pertalite, nanti SPBU C bisa jadi nggak ada Pertalite. Pasti nanti kemungkinan polanya seperti itu. Karena kalau sekarang banyak orang yang awalnya menggunakan Pertamax, terus kemudian beralih ke Pertalite atau berbondong-bondong beralih ke Pertalite, berarti konsumsi Pertalite akan meledos. Otomatis enek sing kewalahan, otomatis akan ada pengurangan, otomatis enek sing gak oleh dodolan. Wes jelas kuwi. Ya, BBM naik lagi ternyata ya. Kali ini yang naik adalah Pertamax dan juga Pertamax Green. Salah satu BBM primadona masyarakat. BBM non subsidi yang menjadi andalan masyarakat salah satunya adalah Pertamax. Hari ini naik dan naiknya pun tidak tanggung-tanggung. Dari harga 12.300 naik menjadi 16.250 rupiah. Dan Pertamax Green naik dari 12.900 menjadi 17.000 rupiah. Naiknya cukup drastis ya. Walaupun ini BBM non subsidi, ini sangat terasa dampaknya oleh masyarakat ya. Terlihat dari beberapa berita terjadi antrian orang beralih ke BBM subsidi yaitu Pertalite. Di Jakarta ada beberapa SPBU yang mulai ngantri panjang gitu ya di Pertalite. Karena apa? Sebagian yang sebelumnya Pertamax beralih ke Pertalite. Karena apa? Naiknya lumayan tinggi. Pertamax naik, masyarakat mulai bertanya, kenapa harga BBM harus naik lagi, Pak? Katanya. Tapi di sisi lain, pemerintah juga muncul bertanya juga. Sampai kapan negara harus terus menanggung selisih harga BBM? Ya, sampai seterusnya. Kenaikan harga Pertamax kembali menjadi sorotan setelah harga BBM non-subsidi Pertamina mengalami penyesuaian harga. Kenaikan ini langsung mendapat respon dari CEO Danantara. Beliau menilai perusahaan negara tidak bisa terus-menerus menanggung seluruh beban kenaikan biaya energi tanpa memperhitungkan kondisi keuangan negara. Ada pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah beban harga energi harus terus ditanggung oleh BUMN atau negara? Atau perlu mekanisme yang lebih sehat?
Karena harga BBM tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan perusahaan, ada faktor global yang juga mempengaruhi dari harga tersebut, seperti harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, biaya impor, hingga kondisi pasar energi internasional yang juga mendapat penyesuaian. Ya, kalau masyarakat kecil mah taunya BBM-nya murah dan terjangkau begitu, Pak. Jadi kalau bisa disesuaikan lagi. Pertamax sendiri merupakan BBM non-subsidi sehingga harganya juga menyesuaikan dari harga dunia. Berbeda dengan BBM subsidi seperti Pertalite yang selama ini masih mendapat dukungan dari pemerintah melalui kompensasi dan subsidi energi. Ya, mudah-mudahan untuk Pertalite ini ya satu-satunya harapan dari masyarakat menengah ke bawah, jangan sampai dinaikkan ya Pak. Kalau ini sampai dinaikkan, wah ini bisa harga-harga melambung semua ya. Pertamax aja ini merupakan BBM favorit kita ya. Sebagian orang berharap Pertamax tidak ada perubahan. Sekarang berubah. Naik tinggi lagi naiknya. Namun persoalannya, konsumsi energi Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan BBM nasional terus meningkat seiring pertumbuhan kendaraan bermotor. Sementara produksi minyak dalam negeri masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan. Akibatnya Indonesia masih bergantung pada impor minyak dan BBM. Nah ini masalahnya ya. Jadi masih bergantung terhadap minyak mentah dari luar juga. Sehingga stok di Indonesia juga tipis. Di satu sisi, kenaikan harga Pertamax diperlukan agar kondisi keuangan perusahaan tetap sehat. Tapi di sisi lain, masyarakat juga harus hadapi dampaknya. Ya tentu ya, nanti barang-barang juga akan menyesuaikan. Karena kenaikan BBM dapat mempengaruhi biaya transportasi dan harga barang melalui kenaikan biaya distribusi. Kenaikan harga energi memang selalu menjadi dilema oleh pemerintah. Kalau harga terlalu murah, beban negara dan perusahaan bisa membesar, membengkak terus. Kalau naik terlalu tinggi, masyarakat juga terdampak. Seperti itu. Nah, menurut Anda, apakah BBM seharusnya mengikuti harga pasar sepenuhnya? Atau pemerintah tetap perlu menahan kenaikan demi masyarakat? Silakan bantu komentarnya.